Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di Alien Solution. Di sini kita akan membahas lebih mendetail mengenai contoh soal dari gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Kita ke contoh soal pertama ya, dimana di sini kita mempunyai 4 resistor, mana masing-masing resistornya itu dia sebesar 2 ohm. Nah, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan sini, yang ke sini, ada yang ke sini, terus resistor terakhir ke sini. Nah, masing-masing resistornya itu sebesar 2 ohm. Nah, berapa R total pada rangkaian tersebut? Nah, untuk menghitung R total ya, pertama itu kita lihat rangkaiannya terlebih dahulu. Yang mana sih yang dapat kita kerja terlebih dahulu? Nah, di sini kita misalkan sini dia R1, di sini R2, ini R3, ini R4. Nah, kita lihat pada rangkaian di sini R2 dan R3 itu dia ketemu di simpul yang sama. Nah, jadi R2 dan R3 ini dia terhubung secara paralel. Jadi kita menghitung R2 dan R3 nya terlebih dahulu. R2 dan R3 itu dia paralel. Nah, kita menghitung ini terlebih dahulu. Mana cara menghitungnya? Seperti kita video sebelumnya ya, mana kita menggunakan rumus 1 per RP1 yang menandakan rangkaian paralel antara R2 dan R3 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, sedikit tips ya, jika dalam suatu rangkaian paralel kita mendapatkan nilai resistornya itu dia sama. Misal di sini kita punya satu rangkaian paralel. Nah, di sini dia sebesar 4 ohm. Nah, tipsnya itu apabila dia memiliki besar yang sama antara resistor ini dan resistor ini, maka untuk nilai hasil dari paralelnya sendiri itu tinggal kita bagi 2 aja. Jadi dia 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari rangkaian paralel ini sebesar 2. Nah, begitu pula dengan contoh soal ini. Di sini kan kita lihat sebesar 2. Jadi untuk menghitungnya kan tinggal 2 dibagi 2 sama dengan 1 jika kita mengikuti tips dan trik yang saya berikan tadi. Nah, untuk pengerjaan secara manualnya dengan menggunakan rumus ini juga itu bisa sama aja. Misalkan kita menggunakan rumus tersebut, sehingga di sini kan R1 nya tadi kan 2, berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 1 per R2 tambah 1 per 3 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. Ini 1 per RP1. Terus ini tinggal kita tambahkan aja, 1 tambah 1 kan 2. Ini penyebutnya kan sudah sama, jadi tinggal 2. Ini 1 per RP1. Nah, sini kan untuk mendapatkan RP1 nya sendiri itu kita tinggal balikin aja. Jadi sini RP1 per 1
ini juga kita balik. Kalau kita balik ini berarti ini juga kita balik, kan sama aja 2/2. Berarti kita dapatkan RP1 nya sama dengan 1. Hasilnya sama kan dengan kita menggunakan tips yang saya berikan tadi, sama dengan 1. Hasilnya sama aja. Nah, di sini kita sudah dapatkan RP1 nya. Jadi kita gambar ulang rangkaiannya ya. Ini kita masih memiliki resistor 2 ohm di sini. Kemudian kita gambarkan hasil paralel yang kita kerjakan tadi. Kemudian di sini juga kita masih mempunyai paralel resistor. Nah, resistor tadi ini R1 ya. Ini sebesar 2 ohm. Kemudian ini dia RP1. Ini sebesar 1. Kemudian RP2. RP berapa ya tadi? RP4 ya. Ini R4, resistor 4 itu sebesar 2 ohm. Nah, ini kan rangkaian seri ya. Jadi di rangkaian seri itu kita tinggal tambahkan aja. Jadi sini tinggal R total sama dengan R1 ditambah RP ditambah R4. Jadi kita tambahkan aja 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk soal di ini, contoh soal pertama ini, kita mendapat R totalnya itu sebesar 5 ohm. Nah, kita ke contoh soal kedua ya, untuk lebih memperdalam lagi. Nah, contoh soal ini lebih kompleks lagi ya. Misalkan sini kita mempunyai suatu rangkaian lagi. Di sini kita mempunyai resistor di sini, nah resistor di sini, nah resistor juga di sini. Kita punya sumber, untuk simbol ini itu sumber ya, punya sumber. Dan di sini kita punya resistor ini, dan di sini kita juga punya resistor. Nah, resistor ini R1 itu sebesar 2 ohm. Nah, untuk simbol ohm sendiri begini ya. Ohm itu sama aja ya. 2 ohm. Dan R2 itu sebesar 3 ohm. R3 itu sebesar 2 ohm. R4 itu sebesar 2 ohm. Dan R5 itu sebesar 5 ohm. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh soal ini? Pertama-tama itu kita lihat dari rangkaiannya yang mana kita dapat kerjakan terlebih dahulu ya. Di sini pada rangkaian kita gambar sini biasanya itu saya mengerjakan satu rangkaian itu dari sebelah kanan. Jadi kita lihat di sebelah kanannya terlebih dahulu. Di sini kita lihat R2 dan R1 itu dia paralel. R2 dan R1 itu dia paralel karena di sini simpulnya dia ketemu. Jadi pertama itu kita paralelkan R1 dan R2. R1 dan R2 itu dia terhubung secara paralel. Kita tinggal paralelkan aja sama menggunakan rumus sebelumnya. RP1 atau rangkaian paralel 1 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, di sini kita tinggal samakan aja penyebutnya ya. Kita menggunakan penyebut 6. Terus di sini kita 3. Di sini ditambah 2. Nah, kita dapatkan 3 tambah 2 5 per 6. Ini untuk 1 per R total RP1.
Nah, kemudian kita sudah dapatkan paralel dari rangkaian ini. Kita gambarkan ulang ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini kan sudah kita paralelkan tadi, jadi dia sisa 1. Ini merupakan gabungan dari rangkaian 1 dan rangkaian 2. Dan ini R3, ini R4, ini R5. Nah, di sini kita lihat lagi. Kita mengerjakan di sisi kanannya terlebih dahulu. Mana biasanya itu di sisi kanan itu di situ terlihat rangkaiannya yang mana bisa kita kerjakan. Di sini kita lihat lagi RP1 dan R3 itu dia paralel juga. Di sini ketemu ya. Jadi RP1 dan R3 itu paralel. Kita kerjakan lagi. RP1 R3 itu dia paralel. Jadi kita paralelkan lagi. Ini 1 per RP2. RP2 itu gabungan dari RP1 dan R3. Jadi sama dengan 1 per RP1 ditambah 1 per R3. 1 per RP1 nya itu sebesar 5/6. Berarti 1 per RP1 ya. Nah, ini kan 1 per RP1. Kita sudah dapatkan 1 per 1 nya itu sebesar 5/6. Kita hapus. Berarti 1 per RP1 nya itu dia kita dapatkan 5/6. 5/6. Ini kan sama ya. Ini 1 per RP1 sama dengan ini. Jadi kita tinggal masukkan aja 5/6 ditambah 1 per R3. R3 berapa nilainya? R3 itu 2. Jadi sama dengan ya, kita tinggal selesaikan aja ya, kita menggunakan penyebut 6 berarti di sini 5, ini 3, terus 8, 5 tambah 3 8/6. Nah, ini 1 per RP2. Nah, untuk mendapatkan RP2 nya itu gimana? Ini kita tinggal tukar aja, tinggal balik aja. Berarti ini juga kita balik. Jadi sini RP2 sama dengan kita tinggal balik aja. Berarti dia 6/8. 6/8 itu dia sekitar 0,75 ya. RP2. Nah, kita sudah dapatkan rangkaian paralel antara RP1 dan R3 sebesar 0,75 ohm. Itu lebih jelasnya kita gambarkan lagi rangkaiannya. Di rangkaian listrik itu kita terus menggambar rangkaiannya supaya rangkaiannya itu lebih jelas atau lebih dapat kita pahami. Memang di teknik itu kita berbicara dari gambar ya. Nah, di sini R5, ini R4, ini kita dapatkan tadi RP2. Nah, kita masukkan nilainya. Ini R4 itu sebesar 2 ohm, R5 itu sebesar 5 ohm, dan RP2 itu seperti yang kita dapatkan tadi ini sebesar 0,75. Ini kan kita lihat lagi, ini kan dia rangkaian seri ya. Ini seri dengan ini, kemudian ini seri juga dengan ini. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Berarti ini kan sudah R total. Ini kita tinggal tambahkan aja. R4 ditambah RP2 ditambah R5 dengan 2 ditambah 0,75
ditambah 5, ini 7,75. Jadi kita sudah dapatkan R total. Jadi R total pada rangkaian ini sebesar 7,75 ohm. Nah, simpel ya. Tipsnya itu pada dalam mengerjakan soal-soal rangkaian gabungan rangkaian seri dan paralel ini, itu biasanya saya mengerjakan dari sisi kanan terlebih dahulu. Di situ biasanya terlihat mana yang harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi pertama itu kita kerjakan dari sisi kanan, kerjakan dari sisi kanan. Ini sih dari perspektif saya ya sendiri, tidak ada hukum atau aturan yang mengatur. Ini dari pengalaman saya sendiri. Kemudian tips trik keduanya itu kita melihat dari rangkaian paralel ya, seperti yang saya contohkan tadi. Apabila nilai dari rangkaian paralelnya sama, itu kita tinggal bagi 2 aja, seperti yang saya contohkan tadi ya. Misalkan ini 6, ini juga 6, kita tinggal bagi 2 aja, berarti 6/2 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya ini bukan 3 ya. Kita mungkin hanya itu ya tips triknya untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk contoh soal selanjutnya ini silakan teman-teman mengerjakan ya. Silakan teman-teman kerja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan DM atau di kolom komentar. Apabila ada kritik, saran, silakan DM aja atau di kolom komentar, silakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.